Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kali ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya. Saya adalah penggemar Mbak Imbong, saya penggemar Paula Verhoeven, dan saya penggemar Bapau Family. Tapi kali ini saya memberikan support, dukungan kepada Paula Verhoeven. Mengapa? Mungkin juga teman-teman sudah tahu ya bahwa saya adalah penggemar dari Mbak Imbong dan juga Paula Verhoeven. Ya ketika itu saya ingat betul Mbak Imbong, ya saya juga di kantor-kantor saya, teman-teman saya, anak buah saya selalu menggunakan istilah dari Mbak Imbong. Oke bosku gitu ya, mungkin teman-teman ingat ya, oke bosku gitu. Oke, dari situ kemudian terus-menerus saya mengikuti perkembangan keduanya, Mbak Imbong dan juga Paula Verhoeven. Mbak Imbong setahu saya adalah seorang artis dan YouTuber yang mengupload ya video-video tentang prank. Intinya rezeki-rezeki lah ya. Nah, pada suatu ketika ada di saluran televisi swasta, saya lupa, Mbak Imbong dan Paula Verhoeven ada di sana. Di salah satu saluran tersebut, hostnya mengatakan bagaimana kondisi Mbak Imbong saat itu, gitu ya. Mbak Imbong menjelaskan bahwa saat kenal pertama kali dengan Paula Verhoeven, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana berkenalnya. Di situ diungkapkan bahwa saat itu Mbak Imbong sedang terpuruk, begitu. Bahkan isi rekeningnya ketika bertemu dengan Paula banyak uangnya Paula daripada Mbak Imbong. Dan Mbak Imbong mengungkapkan ketika menikah dengan Paula Verhoeven, ya, itu merasa bahwa Paula adalah pembangkit ya, menjadi bangkit ya usaha-usahanya Mbak Imbong. Singkat cerita, Mbak Imbong menjadi YouTuber terkenal. Kemudian diberilah nama Mbak Im Paula. Disitulah banyak ya, sempat menjadi YouTuber ternama lah di Indonesia. Yang saat ini mungkin sudah mencapai jutaan. Kala itu tidak banyak YouTuber seperti sekarang ini. Nah, saya beberapa kali mereaksi video-video Mbak Imbong dan video-video dari Paula Verhoeven ada di dalam channel Mbak Im Paula. Keduanya menikah
tahun 2018 ya, bulan November. Kemudian sudah dikaruniai 2 orang anak. Saya melihatnya begini, pasangan ini sangat harmonis. Saya senang, tapi melihatnya dari ini ya, dari layar video ya, dari YouTube, kemudian di acara-acara televisi. Benar. Pada suatu ketika ada acara, kalau nggak salah, pencegahan stunting ya, dan di situ ada Paula Verhoeven. Artinya saya melihat, wah, Paula Verhoeven sudah menjadi narasumber ya untuk pencegahan stunting. Sementara saat itu Mbak Imbong masih saya lihat di konten-kontennya itu kan rajin mengupload video itu. Konten-konten tentang prank. Nah, pada tahun, kalau nggak salah tahun 2021 gitu, ketika ada Lesti Kejora itu ya, pokoknya ada Lesti Kejora, kemudian Mbak Imbong terkena masalah yang kaitannya dengan prank di kantor polisi. Ramai diperbincangkan di berbagai media. Mbak Imbong dilaporkan oleh berbagai lapisan. Ya, mungkin ada sahabat polisi, ada pengacara yang mengaku mengatasnamakan public figure dan sebagainya. Tapi saya sudah tahu semua itu. Kemudian ada lagi orang yang melaporkan Mbak Imbong, tahu-tahu setelah mendapatkan sesuatu kemudian perkaranya dicabut. Saya ikut semua itu dan saya memberikan sebuah analisa-analisa, pandangan-pandangan terkait dengan persoalan tersebut. Sampai di demo itu di depan Polres Jakarta Selatan untuk menuntut Mbak Imbong dan sebagainya. Udah ramai lah sedikit. Pada saat itu ya ramai sekali. Bahkan video yang tayang pada saat itu, walaupun saya sudah punya videonya, saya sudah ambil, sempat di take down, tidak ditayangkan lagi karena menuai hujatan dari masyarakat. Namun saya tetap kekeh menyuarakan ya tentang sudut pandang hukum apa yang dilakukan oleh Mbak Imbong. Mungkin teman-teman bisa melihat itu. Dari situlah saya terus ya secara intens, termasuk live juga ya, memberikan dukungan kepada Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Saya merasa kasihan deh ketika itu. Dari situ saya terus-menerus mengulas terkait dengan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Nah belakangan, karena saya tidak banyak mengulas karena informasinya terbatas pada usaha. Jadi saya enggak termasuk Roti Romi, termasuk bikin konser di Malaysia, termasuk bikin usaha-usaha yang lain dan berbagai macam usaha Mbak Imbong. Tapi saya tidak membahasnya karena itu kaitannya dengan usaha. Nah, pada suatu ketika saya melihat kalau nggak salah di TikTok atau di mana itu ucapan Nikita Mirzani. Dia mengatakan bahwa Mbak Imbong persiapan jadi duda gitulah ya, singkat cerita seperti itu. Saya kaget. Kemudian saya mencari-cari beritanya. Dan ketika saya mencari itu, Paula Verhoeven sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian Mbak Imbong sedang di suatu tempat dengan anaknya. Gitulah kira-kira.
Nah, apa yang saya baca, kemudian saya upload di YouTube. Saya mempertanyakan mengapa ini Mbak Imbong dan Paula ini tidak bersama-sama. Wah, begitu juga banyak teman-teman juga berkomentar di situ. Saya juga nggak berharap kalau mereka itu sedang ada masalah, itu saya nggak berharap. Nah, saya cuekin aja lah berita itu. Jadi saya nggak upload lagi. Karena saya pikir mereka baik-baik saja. Kemudian pada tanggal 8 Oktober, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman video bahwa Pak Imbong dengan pengacaranya ini sedang konferensi pers. Kaget saya. Bahkan sampai mengucapkan dikhianati, kemudian ada orang ketiga, teman dekatnya, dan seterusnya banyak sekali. Sampai dikatakan pelit, memberikan uang lebih banyak daripada orang tuanya. Terus itu saya menyimak. Nah, tuduhan selingkuh itu saya sebenarnya tidak masuk di akal saya. Tiba-tiba muncul video terkait dengan Vista Putri ya, mengungkapkan dengan berbagai macam intinya Paula Verhoeven selingkuh dengan orang yang berinisial N. Saya membaca kolom komentarnya itu, masa Allah, bener nggak. Nah, setelah itu saya ikutin perkembangannya. Kemudian saya melihat daripada beberapa referensi, ini seorang wanita, harkat dan martabatnya harus dijunjung apapun persoalannya. Tidak boleh diungkapkan di media tentang apa permasalahannya, apalagi ini masalah serius, masalah perselingkuhan. Saya dari semula memang tidak percaya, karena apa? Apa yang disampaikan itu barang bukti lah, alat bukti lah, kemudian pembuktiannya lah, apalah, itu hanya sekedar chat, foto, kemudian CCTV, transferan. Sehingga saya menyuarakan bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Kalau hanya sekedar mau menggugat cerai dengan dasar perselingkuhan, sulit untuk dibuktikan. Terus saya ulas ya. Karena saya yakin itu tidak benar. Ya, ini jauh sebelum Paula Verhoeven mengungkapkan kebenaran ya. Jadi saya melihat di sini ada konferensi pers lagi, pengacaranya dia mengatakan saya dihubungi oleh Mbak Imbong tanggal 29 September. Kemudian pendaftaran tanggal 7 online, kemudian offline-nya tanggal 8, kemudian konferensi pers. Pengacara ini mengatakan, oke, kalau memang kamu menunjuk saya sebagai pengacara dan persoalanmu, silahkan kamu konferensi pers. Disitulah ya saya hilang respect terhadap Mbak Imbong. Karena apa? Saya tahu ungkapan pertama kali diucapkan terkait dengan Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa Mbak Imbong persiapan untuk menjadi duda. Sementara Nikita Mirzani sedang ada persoalan di Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan terkait dengan anak ya, terkait dengan anaknya. Pengacaranya ikut di situ. Tiba-tiba pengacara ini setelah ada video Nikita Mirzani mengungkapkan Mbak Imbong siap jadi duda, kok pengacara ini jadi pengacaranya Mbak Imbong gitu ya. Kemudian ada ide konferensi pers. Sementara melihat dari belakang ini, Paula Verhoeven setelah ada konferensi pers ya dari Anna Sophia Yuking, sang pengacara, menyampaikan bahwa Paula Verhoeven sudah konsultasi dengannya sejak bulan April. Sejak bulan April sampai Oktober itu gak ada suara apa-apa. Tetapi anehnya dengan Pak Imbong menunjuk pengacara mulai dari tanggal 29 September sampai tanggal 8 Oktober
hanya beberapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, langsung media massa, media sosial, wartawan, konferensi pers. Ini menunjukkan apa namanya ya, kelas ya. Paula Verhoeven sudah sekian lama dari bulan April konsultasi tidak pernah ada suaranya. Nah begitu Baim Wong dikenalkan dengan pengacara ini, tanggal 29 September, tanggal 8 langsung meledak beritanya. Itu membuat shock para penggemar Paula dan juga keluarganya. Kemudian sidang tanggal 23 kalau tidak salah, sidang pertama, Baim Wong dengan tampilan yang ini kemudian makan di warung Tegal itu, warteg. Di situ juga ada Paula Verhoeven juga hadir. Wah, suasana persidangan seperti drama. Ya, tidak pernah ada sidang perceraian yang seramai itu. Wartawan masuk di dalam ruang sidang. Ya mungkin teman-teman lihat ya. Setelah sidang kedua, Paula Verhoeven buka suara. Dia menyatakan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Di situ saya tambah yakin bahwa memang itu tidak benar. Apalagi kalau wanita sudah mengatakan, saya yakin semua itu dari hatinya. Saya semakin yakin bahwa itu tidak benar. Terus pada kesempatan berikutnya saya selalu mengikuti dan menganalisa persoalan ini. Teman-teman, ketika seorang wanita dituding berselingkuh sebagai alasan untuk menggugat cerai, itu menyakitkan. Saya tidak pernah mengalami itu, tapi saya melihat ya, ada tuduhan bahwa istrinya yang tak lain adalah ibu dari anak-anaknya dituding selingkuh, padahal belum tentu kebenarannya. Makanya saya empati. Jangankan itu tidak benar, benar saja tidak boleh itu kita menghujat. Benar saja kita tidak boleh menghujat, merendahkan, menghina, ya itu tidak boleh. Tapi ini teman-teman, begitu Baim Wong sudah menyatakan bahwa ia sudah melakukan gugatan cerai karena bla 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 dan seterusnya, kemudian diikuti oleh teman-teman yang lain, teman-teman sahabat-sahabatnya Baim yang lain. Ya, sebagai seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu, ada seorang ibu yang diperlakukan semacam itu. Jadi saya ada rasa. Rasa itu rasa empati dan ingin memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Jujur saja, saya secara pribadi tidak kenal Paula Verhoeven. Tidak ada hubungan. Saya hanya sebagai penggemar ya, yang melihat ya, dari sisi sosial. Paula Verhoeven juga sebagai public figure, seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang harusnya juga dihargai, dihormati, tidak diperlakukan seperti sekarang ini. Namun saya melihat ya dari berbagai komentar, dukungan terhadap Paula Verhoeven ini sangat luar biasa. Bayangin teman-teman, sejak bulan April 2024 dia itu sudah berkonsultasi dengan seorang pengacara yang bernama Anna Sofa Yuking. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Tidak ada suara apapun, tidak ada keputusan apapun, tidak ada media manapun yang menyebarkan, menyiarkan. Tetapi begitu
Ya. Pada tanggal 29 September 2024, Baim Wong dikenalkan dengan Fahmi Bahmid. Mungkin ini dari Nikita Mirzani. Tidak lama setelah itu, tanggal 8 Oktober langsung konferensi pers dengan suasana yang heboh. Begitu banyak wartawan di depan Baim Wong dan pengacara. Kalau saya ingat kalimat pembukanya, Fahmi Bahmid langsung menyimpulkan pada pagar makan tanaman. Ya, seharusnya mungkin ya kalau saya bisa berperan sebagai Fahmi Bahmid, saya akan menyampaikan kepada Baim Wong. Silent, tidak boleh ada suara. Kita berjuang. Kalau memang kamu niatnya seperti itu, apakah tidak ada jalan lain dan seterusnya. Bukan langsung malah, ayo oke, saya buatkan, langsung kita ajukan, silakan kamu konferensi pers. Parah ini. Parah betul. Ya. Saya salut dengan Anna Sofa Yuking. Tidak ada kalimat yang kedua. Sementara itu berlangsung sejak bulan April, Paula Verhoeven berkonsultasi terkait dengan masalah rumah tangganya. Sama, masalahnya rumah tangga dengan Baim Wong dengan Paula ya sama. Tapi tidak ada suara. Saya juga salut ya dengan pengacara yang baru. Karena memang beda. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya. Kenapa pengacara Anna Sofa Yuking diganti dengan Alfon ya. Begini, pada saat bertemu dengan Ibu Anna Sofa Yuking, itu konsultasi namanya, konsultasi hukum. Belum pada penunjukan terhadap pengacara untuk pendampingan di sidang. Begitu tidak selesai urusannya, ya bolehlah kemudian mengganti. Itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, begitu terucap dari mulut Paula Verhoeven bahwa narasi perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar. Ya, itulah yang saya harapkan. Karena kalau melihat dari sosok Paula Verhoeven, tidak mungkin selingkuh. Apalagi selingkuh dengan teman akrab dari Baim Wong. Itu namanya bunuh diri. Dia tahu itu. Jelas dia tidak melakukan. Dan itu sudah jelas ya disampaikan dalam penjelasan dari Paula Verhoeven. Nah, ini perjalanan kasus permasalahan ini masih terus berlanjut. Sidang demi sidang kita ikuti dari informasi-informasi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal juga. Sebenarnya sidangnya itu gugatan cerai karena apa? Itu kan, kalau masalah gugatan cerai karena perselingkuhan yang dituduhkan kepada Paula Verhoeven, suatu kewajiban bagi Baim Wong untuk membuktikan. Ingat ya, membuktikan bukan membuktikan chat, transfer, CCTV bukan. Tapi membuktikan benarkah Paula Verhoeven melakukan itu. Gak usah kemana-mana. Itulah yang kalau dalilnya adalah perselingkuhan maka harus dibuktikan. Ya, kenapa? Kalau ini tidak terbukti perselingkuhannya, sementara berita ini sudah menyebar, sulit untuk mengembalikan nama baik. Makanya selalu saya katakan, lebih baik kalau kau mau bercerai, ini kepada Baim Wong, bercerailah. Tapi cabut itu kata-kata berselingkuh. Mungkin bilang aja alasannya, terjadi perbedaan prinsip, menimbulkan perselisihan yang terus-menerus, menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Itu mungkin lebih bijak daripada memberikan statement mengajukan gugatan cerai karena istri selingkuh. Ngeri itu teman-teman. Ya, nanti Paula Verhoeven mau menikah lagi sama orang lain, dicap itu. Dicap. Kamu dulu selingkuh ya, gitu. Kemudian anak-anaknya
juga begitu. Ibumu selingkuh ya, gitu. Jadi sedih rasanya. Ini saran ya, saran. Karena saya itu kan penggemar keduanya. Tapi dalam kasus ini, saya memberikan support kepada Paula Verhoeven. Saya ini penggemar sehingga saya memberikan saran agar kalau memang mau bercerai, tapi bukan dengan tuduhan selingkuh. Karena itu tadi alasannya. Harga diri, harkat dan martabat seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dari anak-anaknya. Ada label selingkuh. Nanti Paula Verhoeven kawin lagi juga akan dicurigai oleh suaminya yang baru. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan menjadi cerita hidup yang pahit. Gitu ya teman-teman ya, bahwa saya menjelaskan ini karena saya adalah penggemar Baim Wong dan Paula. Tetapi kali ini berkaitan dengan gugatan cerai ini, saya memberikan support kepada Paula Verhoeven. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih.